Nama saya Evan dari Malibu, Pak. Jadi ya, di mana itu? Nusa Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Daniel dari Roy. Terima kasih. Oh, Pak Daniel. Mas biasa saja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tomo, Pak, dari Wesurus. Oh, Selamat siang berdua, saya dengan Willy dari Teratas. Hotel apa ini? Jadi bisa mungkin di posisinya yang posisinya yang hadir ini mungkin bisa sekali disebutkan ya. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Pak Topan dari Bisa Klub Makassar sebagai penanggung jawab Bisa Klub Makassar. Terima kasih. Ya, siang, saya Ahmad Dinganto dari Bisa Makassar. Terima kasih. dan di mana juga itu di Nusantara? Iya, betul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal. Saya dari FEM Klub Makassar sebagai General Manager. Terima kasih. Sekarang Pak, saya dari Erik dari Pabrik Makassar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari WKB Asam Bambang sebagai manajer. Terima kasih. Dari WKB. Di mana itu Pak? Daerah Kima, dari Kima. Dari Wing Ya, betul sekali, Pak. Di sana sudah tahu ya, putus. Izin Pak, saya dari Noyu sebagai supervisor. Masih buka itu nggak? Masih tahap registrasi. Oh, saya itu dekat mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kedua saya dari Exodus, nama saya Yoyo dari Exodus. Lanjut. Selamat siang, saya Refdi dari Zona Makassar. Oke, lanjut. Selamat siang, saya Andi dari FEM Klub Makassar. Selamat siang, saya Awi dari Fan Club Biola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana dari KP Citra Kima. Selamat siang, saya Fernando dari Masterpiece Karaoke Makassar. Tapi mojo. Terima kasih banyak kepercayaannya. Saya menjadi ketua API ini bukan untuk mau melindungi sepenuhnya teman-teman pengusaha, tidak. Saya cuma ingin mau membimbing dalam artian kalau yang lurus kita luruskan, yang kalau yang agak bengkok ya kita patahkan sama-sama. Karena jangan sampai satu outlet saja yang bikin ulah, teman-teman pelaku usaha yang jadi korbannya semua. Makanya akhirnya lah terbentuk yang namanya asosiasi ini, dan sebelumnya mungkin ada asosiasi sebelumnya yang datang tapi tidak ada outletnya. Kalau kami ini ada, ini semua yang kami bawa dan mengakui bahwa outlet ini cuma API di Kota Makassar. Kelangkaan atau keresahan selama ini yang kami rasakan bahwa kami ini pelaku usaha mau sekali mengurus namanya izin, Pak. Tapi mungkin pemerintah khususnya di provinsi selalu membukakan jalan, tapi di ujung jalan sana ini semua langsung ditutup. Artinya kan proses perizinan ini sudah terproses, tapi ujung-ujungnya jadi klik, nah gitu. Jadi sebelumnya kami melakukan audiensi ke DPRD provinsi, alangkah baiknya kami melakukan audiensi dengan tuan rumah kami sendiri, yaitu DPRD Kota Makassar. Kira-kira kami dari pelaku usaha ini mau mencari suaka dulu di wilayahnya kami sebelum kami meraihkan satu tingkat di atas, Pak. Karena jujur saja kami ini pelaku usaha
atau kami ini selaku pendamping dari pelaku usaha sangat berharap bantuan dari DPRD Kota Makassar atau PTSP atau dinas-dinas terkait di Kota Makassar ini bisa memberikan wejangan atau masukan kepada kami, bukan untuk mau melanggar aturan-aturan yang ada. Walaupun kita melihat di medsos kemarin beberapa hari yang lalu, teman-teman PTSP dengan beberapa pemerintah kota di tingkatan kecamatan melakukan pembinaan di Kimasana, ya itu hal yang wajar. Tapi artinya kalau pembinaan artinya masih bisa dihidup sedikit. Nah, tapi kalau mungkin ada jalan yang diberikan kepada para pelaku usaha ini, ya inilah yang kami harapkan dari teman-teman Komisi A. Kira-kira regulasi apa yang harus kami laksanakan? Jujur Pak, pas keluarnya ini moratorium dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami semakin ketakutan dalam artian apakah kami harus melakukan memperlihatkan kekuatan dengan unjuk rasa atau secara persuasifnya dulu. Tapi saya anggap teman-teman ayo kita lakukan persuasif dulu. Saya percaya bahwa DPRD Kota Makassar ini insya Allah bisa memberikan jalan ke depan bagaimana supaya teman-teman pelaku usaha di Kota Makassar ini jalan. Atau kalau mungkin tidak bisa ya kita carikan regulasi-regulasi yang lain kira-kira bagaimana. Mungkin untuk sementara dari saya, dari Ketua API Kota Makassar, mudah-mudahan atau saya teman-teman yang lain menambah atau sebentar lagi. Saya serahkan kembali ke pimpinan untuk mengatur diskusi pada siang hari ini. Kalau dilihat yang hadir sudah hampir mewakili semua industri hiburan. Sisa bagaimana caranya kita mencarikan solusi atau jalan tengah atau apa yang bisa kita yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Mungkin saya ke teman-teman PTSP karena saya sepakat sama yang disampaikan Pak Ketua bahwa jangan sampai teman-teman asosiasi atau teman-teman pengusaha industri hiburan ini melakukan penutupan atau yang lain-lain karena itu bisa berdampak sebenarnya kepada pemerintah kota juga. Jadi mungkin teman-teman PTSP bisa memberikan kami solusi atau apa yang harus dilakukan, ya. Atau ada teman-teman dari DPR yang disampaikan. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Yang terhormat Ketua Komisi A beserta teman-teman anggota DPRD Komisi A, hadir pula teman-teman dari Komisi B. Kenapa teman-teman Komisi B kami panggil? Karena ini terkait masalah atribusi teman-teman dan juga parkir yang sering bermasalah. Baik, yang pertama saya mau sampaikan bahwa pasca kami dilantik periode 2024 ini kemarin, kami sudah pernah melakukan sidak 1 kali, mengambil sampel di beberapa THM. Kami memang menyarankan waktu LDP hadir juga PTSP waktu itu perdagangan bahwa tolong asosiasi ini terkait masalah pengusaha hiburan dihidupkan lagi, karena biar bagaimana teman-teman pengusaha ini butuh induk, butuh support. Kalau kita komunikasinya per outlet itu agak ribet, sehingga memang kami sangat menyarankan waktu LDP itu harus segera dibentuk asosiasinya. Nah, kemudian yang kedua saya mau jelaskan, sebelum teman-teman API hari ini mengadakan audiens dengan kami juga beberapa minggu lalu di ruang ketua menerima audiens dari Asosiasi Pengusaha Hiburan Malam (ALHM). Iya, ya, makanya kami sampaikan itu hari di ruangan Pak Ketua. Kami teman-teman DPR tidak mau ada 2 matahari. Ya, kami tidak mau ada 2 matahari. Kalau bisa fokus saja di satu asosiasi sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Jangan sampai lain yang dibilang asosiasi ini, lain yang dibilang asosiasi ini. Makanya melalui RTP ini kami sampaikan kalau bisa Pak Ketua nanti, Pak Arul mungkin bisa berkomunikasi dengan teman-teman asosiasi sebelah, kira-kira titik temunya di mana, jalan tengahnya di mana supaya tidak ada kerancuan. Saya khawatir teman-teman outlet justru kebingungan nanti mau masuk di sisi mana, sehingga ada kerancuan. Kemudian dari hasil sidak
pertama kali kemarin memang kami menemukan hampir semua tempat yang kami sidak itu belum memiliki izin secara utuh. Jadi misalnya ada 5, misalnya contoh ada 5 izin yang harus diurus, rata-rata outlet hanya punya 3, ada 2 yang belum diurus. Sehingga kami menyarankan bahwa tolong memiliki etikat baik untuk melakukan kepengurusan. Ya, parahnya lagi kami sudah menyampaikan ke Kadis PTSP berkali-kali bahwa ada outlet yang dengan berani mengedit itu izinnya. Bayangkan, sampai maaf kalau tidak salah itu dengan saya waktu sidak kan ada outlet kan yang mengedit, merubah barcode-nya, merubah nomornya, itu kan bahaya buat teman-teman. Itu kami tidak pengen seperti itu sebenarnya. Jadi jangan juga teman-teman pengusaha hiburan malam datang mengadu ke kami. Terlepas dari itu teman-teman pengusaha sendiri tidak tertib dengan aturan yang ada di Kota Makassar. Itu yang kami mau. Cuman harus dipahami bahwa ranahnya kami di DPR ini bukan mengambil keputusan, hanya merekomendasikan. Ya, ranah mengambil eksekusinya itu ada di teman-teman PTSP, ada teman-teman Satpol dan Dinas Perdagangan. Kalau untuk kelanjutannya, cuma saya memberikan saran supaya teman-teman pengusaha ini bisa tertib. Terkait dengan penutupan di beberapa outlet, maka penyegelan terakhir ini di Kimah, kami memang sampai hari ini belum mengetahui titik permasalahan awalnya di mana sehingga ada kejadian seperti itu. Karena selama ini tidak pernah ada komunikasi teman-teman yang pengusaha hiburan di Kimah itu ke kami seperti apa kondisinya. Bahkan kami lihat dari sosmed yang turun duluan sidak adalah teman-teman yang ada di kecamatan. Kemudian sidak kedua PTSP sudah ikut turun. Kami juga tidak tahu letak permasalahannya di mana sehingga ada dilakukan penyegelan. Cuman melalui RDP ini kami sangat menginginkan teman-teman yang kemarin mungkin outletnya disegel atau bahkan ditutup, tolong disampaikan ke kami apa kendalanya sampai ditutup dan kira-kira butuh solusi seperti apa sehingga mungkin nanti teman-teman DPR, teman-teman SKP terkait dalam hal ini PTSP bisa memberikan solusi yang terbaik supaya teman-teman tetap bisa berjalan outletnya. Kami dari DPR ini selalu melihat dari sisi sosialnya. Kalau saya secara pribadi urusan dosa itu nafsi-nafsi, dan kita juga sisi sosialnya karena ada orang yang bekerja di situ, mencari makan di situ, butuh makan di situ. Nah, sehingga kami selalu menyarankan bahwa kalau bisa SKPD terkait ini memberikan betul-betul solusi yang mumpuni sehingga outlet bisa berjalan, teman-teman outlet juga bisa tahu dirinya bahwa harus tertib dalam mengurus perizinan. Itu mungkin sedikit. Oh iya, sudah cukup. Terakhir, Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua, saya perkenalkan diri, nama saya Wasdir. Harul ini bos saya. Saya dari Komisi B. Jadi yang pertama saya mau tekankan bahwa semangat pertemuan kita kali ini adalah semangat solusi. Itu dulu. Tidak boleh ada yang mengklaim dia yang paling benar, dan yang paling salah. Ketika kewajiban sudah dilaksanakan, maka hak harus didapatkan. Kan begitu? Bapak-bapak pengusaha hiburan malam, kalau kewajiban Bapak sudah ditunaikan, maka hak Bapak untuk dilindungi. Kan seperti itu. Tapi penuhi itu hak kewajibannya. Begitu juga dengan teman-teman di PTSP maupun tim terbaru yang dibentuk. Satgas apa sih namanya itu yang dibentuk? Ya, kita juga tidak boleh terlalu arogan karena kita punya kewenangan untuk melakukan penindakan yang kira-kira dari aspek banyak aspek bisa dipertimbangkan. Katakanlah misalnya para pengusaha sudah memulai mengurus perizinannya yang dianggap perlu, ya bisa ditoleransi lah. Kan mengurus, yang salah itu kalau 2-3 kali dikasih tahu tidak mau ngurus, itu memang jadi soal. Karena ingat sih salah satu sumber pendapatan yang terbesar kita juga dari sektor hiburan. Kalau kami dari sisi kemudian dari sisi tenaga kerja kami juga minta kalau bisa, karena ini teman-teman Komisi D juga ketua izin banyak yang sempat bahkan mau dia undang semua juga pengusaha terkait dengan tenaga kerjanya. Jadi mohon ini tenaga kerja semua asuransikan milik jadi itu gimana?
Jadi sekali lagi saya bilang, minta tolong sekali ini teman-teman pengusaha untuk melengkapi apa yang diminta oleh Satgas ini. Minimal mulai diurus. Kan tidak tapi Pak PTSP tidak langsung juga ditindaki kalau ada yang seperti itu. Minimal ada peringatan, ada jalan yang ditunjukkan bahwa ke sini, urus. Pasti ada begitu ya. Jadi sekali lagi saya minta penegasan di forum ini bahwa semangatnya kita adalah semangat solusi. Ketika kewajiban sudah dilaksanakan maka boleh haknya orang. Nah, begitu juga di teman-teman Satgas. Saya kira mungkin itu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Nomor 714 garing 5 garing tahun 2025 terkait dengan moratorium perizinan berusaha dan penyelenggaraan kegiatan usaha bar, diskotik, dan klub malam di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, yang kami harapkan sebenarnya juga hari ini kalau bisa dihadirkan teman-teman dari BPM-PTSP Provinsi. Kenapa? Karena kalau kami di BPM-PTSP Kota Makassar ketika melakukan kegiatan pengawasan, itu yang selalu kami tekankan adalah kaitan dengan beberapa NIB atas turunnya KBI yang menjadi kewenangan kami di Kota Makassar. Misalnya saja rata-rata diskotik atau THM yang terbit itu adalah KBLI restorannya, yang kemudian turunannya adalah SKPLA untuk menjual minuman beralkohol 0,1 sampai 5%. Yang kemudian dari KBLI ini bisa dilanjutkan untuk penerbitan SKPL BC-nya. Nah, yang kami temukan juga di lapangan terkadang suasana atau lokasi yang terdapat di titik-titik kami pengawasan itu restorannya tidak tergambarkan sebagai bentuk restoran yang melakukan kegiatan makan minum, kemudian ada dapurnya. Dan kemudian juga tentunya KBL-nya juga ada di KBL-nya juga akan bertambah. Kemudian nanti ada uji layak higienisnya dari Dinas Kesehatan. Nah, yang menjadi persoalan di kami Bapak Ibu, setiap kami melakukan pengawasan, itu kami selalu melakukan pembinaan. Bila mana THM yang kami awasi, biasanya KBLI barnya itu belum terverifikasi. KBLI Clubnya belum terverifikasi, KBLI diskotiknya juga belum terverifikasi. Di mana ketiga KBLI ini merupakan KBLI yang menjadi kewenangannya provinsi. Sehingga kami menyampaikan kepada teman-teman bahwa untuk saat ini usaha Bapak terkait dengan KBLI barnya ataukah ada izinnya yang kemudian itu mengidentikan kepada klub malam atau diskotik, kami segel. Tetapi kami tidak mematikan izin-izin yang lain. KBLI yang bisa untuk beroperasi. Namun ternyata hari ini kemarin tepatnya terbit SK Gubernur yang memoratoriumkan KBLI yang kami sudah sarankan untuk dilakukan pembinaan untuk diterbitkan di Provinsi Sulawesi Selatan yang sebagai menjadi kewenangan mereka. Nah, artinya apa? Kami juga di Kota Makassar, Bapak Ibu, ini akan mengurangi namanya target realisasi investasi. Jadi mudah itu niatnya adalah bagaimana meningkatkan daya saing investasi di Kota Makassar. Nah, jelas itu juga akan menghambat. Karena bagian dari THM kan kalau ada diskotiknya, ada barnya, ada klub malamnya, bukan hanya restoran saja. Nah, restoran saya identikan mungkin akal-akalan mungkin diterbitkan KBL restorannya hanya untuk menerbitkan SKPLA. Yang kemudian diteruskan dengan penerbitan SKPL BC-nya. Nah, kami sifatnya turun ke lapangan ini lebih pada pengawasan karena kami punya metode bahwa pembinaan itu dilakukan 30-15-10. 30 hari kami menunggu sampai mereka datang untuk memperbaiki dirinya yang sudah kami sarankan. Kemudian kalau tidak diindahkan, kami berikan teguran kedua. Kami tunggu 15 hari baru diindahkan teguran ketiga. Yang kemudian kalau teguran ketiga tidak diindahkan juga, kami sampaikan ke BKPM bahwa pelaku usaha ini tidak teridentifikasi, mohon untuk dicabut KBLI-nya. Proses ini ada di dalamnya yang menerbitkan perizinan. Nah, kalau tadi mau disampaikan bahwa solusinya bagaimana teman-teman THM ini yang bergerak di usaha industri hiburan untuk kita fasilitasi dan mereka berjalan, itu tentunya lagi-lagi ada pada kewenangannya di provinsi. Karena ketiga ini klub malam, diskotik, sama bar tadi ini betul-betul memang menjadi kewenangan provinsi. Kalau dihentikan, artinya
ada undang-undang cipta kerja yang dilanggar. Di mana di salah satu penyebutan dalam SK tersebut bahwa ketika untuk menerbitkan izin barnya atau malamnya diskotiknya harus disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia kalau saya tidak salah, MUI. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman dari BSP. Jadi saya pikir begini, kita hadir semua di sini untuk nanti kita bisa bersama-sama ke provinsi. Tapi sebelum kita ke sana, ada baiknya kita satukan dulu. Minimal ada masukan dari teman-teman dari BSP bahwa solusinya dari kita Kota Makassar itu seperti begini, A, B, C, D, dan lain-lain. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, ini akan berpengaruh sama kita punya investasi satu, kita punya PADB pasti berkurang, dan teman-teman dari tenaga kerjanya juga suka tidak suka pasti kebanyakan dari Kota Makassar. Jadi pasti ada dampaknya kita. Makanya kami berharap kita bisa satukan apa yang harus kita lakukan. Kalau perlu nanti kita bisa sama-sama ke provinsi, itu bisa kita audiens juga di sana. Gitu. Jadi minimal teman-teman yang ada sekarang Pak, itu ada perubahan apa yang harus dilakukan. Seperti dari yang Pak dari OSP yang disampaikan bahwa Bidang Cipta Karya, OSS dan lain-lain kan inilah salah satu kekurangan dari OSS karena ya, selalu kita mengurus izinnya itu online. Pelaku hiburan dan lain-lain. Pikir itu, jadi saya minta mungkin ada solusi, ada satu hasil yang bisa kita bawa dari sini untuk kita sampaikan ke teman-teman di DPRD provinsi. Ada utamakan? Silakan. Izin pimpinan, terima kasih banyak kepada rekan-rekan BSP dan rekan-rekan dari API yang hadir pada hari ini. Saya melihat fenomena beberapa minggu terakhir terkait banyaknya temuan-temuan kasus. Menurut saya itu adalah case by case. Itu tidak bisa digeneralisir dalam mengambil tindakan moratorium. Kalau saya pribadi, karena saya juga belum lihat surat moratoriumnya, tentunya saya mau mempertanyakan apa dasar moratorium tersebut, undang-undangnya apa, gitu. Tapi ini ada network sampai ke bawah, sampai ke 24 kabupaten kota. Ayo kita satukan dengan itikat membuka dan memberikan kepastian berinvestasi. Karena ini tentunya ya ini satu hal ini terkait ya hiburan, ya mungkin hiburannya lebih spesifik kepada hiburan malam. Tapi kalau nanti ini berimplikasi akan memberikan kesan keluar bahwa Sulawesi Selatan ini kayaknya menuju dengan adanya sinyal-sinyal seperti ini melalui satu SK moratorium itu, ini yang kita takut akan ada kekhawatiran dalam berinvestasi di Kota Makassar. Kami juga melihat bahwa hiburan malam ini bukan satu industri yang berdiri sendiri, tapi ini adalah industri yang akan menciptakan efek domino. Bukan dalam hal penyerapan tenaga kerja ya. Banyak investor-investor kita ke sini kan orangnya orang yang kalau sudah kerja 8 jam, 10 jam itu orangnya kan sudah jenuh, penat. Gitu sehingga butuh hiburan. Gitu. Butuh hiburan, butuh relaksasi, dan kalau ini tidak menjadi sebuah ekosistem yang sehat ya, ekosistem yang sehat akan mengarah kepada legal standing dari moratorium tersebut. Gitu. Kemudian untuk teman-teman tentunya yang kembali lagi ke laptop bahwa semua perizinan seimbang, balance, karena kita juga di pemerintah kita juga menjalankan tuntutan masyarakat. Kalau kita menutup mata atau memberikan ya pelonggaran terhadap sebuah pelanggaran, ini juga akan kena juga ke kita bahwa kita tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita seperti itu. Supaya bahan yang kita bawa nanti ke DPRD provinsi itu sudah siap dan bisa kita pertanggungjawabkan sama-sama. Saya pikir itu. Ada tambah? Ada teman-teman dari pelaku pengusaha industri ikut. Hadirin dan semua keluarga hari ini. Perkenalkan nama saya Dewa Bistompo. Menyimak bahwa adanya suatu kebandelan dari pihak pelaku usaha hiburan malam terkait tentang perizinan. Saya harus menjawab bahwa itu tidak benar. Dan kami komitmen bahwa khususnya di Eksodus
siap mengambil langkah, kalaupun syaratnya di situ 1000 kita akan laksanakan. Tapi kami tidak pernah dibukakan ruang. Tapi saya apresiasi Kota Makassar, kami tidak pernah ada kendala di Kota Makassar. Yang ada kendalanya adalah yang punya kewenangan itu terkait bar dan klub itu adalah di provinsi. Jadi ada wadahnya untuk perizinan itu. Kami selalu diarahkan buat tapi ditutupkan pintu untuk itu. Ini masalahnya di sini. Jadi saya rasa semua pelaku usaha mau berjalan dengan baik sesuai dengan aturan, tapi kami tidak pernah dibukakan ruang untuk itu. Itu yang menjadi kendala selama ini. Jadi terkait tentang apa yang tadi moratorium ini saya baca di sini poin A ini, saya rasa di sini sangat keliru menurut kami. Apalagi seorang hukum bahwa di sini adalah tertib yang bagaimana? Kalau pintunya kita ini pelaku usaha disuruh ke kiri, kan akan ke kiri, Pak. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kami seolah bahwa kayak diumbang-ambing begitu. Apa artinya tidak ditindaki, dibukakan peluang, tetapi setelah akhirnya ditutupkan pintu. Begitu. Jadi itu selama ini yang kita alami. Jadi kami itu kalaupun diarahkan oleh Ketua dan jajarannya bahwa kami pelaku usaha, saya mewakili Sudus, kami siap melaksanakan itu apapun menjadi persyaratan baik di tingkat Kota Makassar, baik di tingkat provinsi. Dan kami tidak akan pernah merasa bahwa kami ini melalaikan itu, tapi hanya kami tidak dibukakan ruang. Terkait tentang apa yang menjadi kemarin kita, terkait penindakan dan penyegelan kemarin itu, yang kami alami adalah sesuatu hal yang keliru menurut kami. Kami langsung disegel, diberhentikan dengan sifat-sifat arogansi. Itu pun saya sampaikan pada kami waktu dipanggil oleh pihak Kasat Popeda dan kepala desa sendiri. Bahwa ini langkah-langkah ini sangat kami bahwa sangat sifat-sifat arogansi yang ditunjukkan pada kami. Sekian cukup. Teman-teman mewakili Solus. Ada yang lain? Terima kasih Pak Ketua. Jadi seperti itu. Saya berharap yakin saja bahwa teman-teman yang hadir pada siang hari ini maupun teman-teman yang di DPRD Kota Makassar pasti mau membantu kita semua. Bisa bagaimana caranya kita bisa duduk bersama dengan kita kota untuk mencarikan jalan. Kami juga tidak bisa semena-mena langsung mengiyakan karena perizinan itu ada di provinsi. Jadi kami sisa membantu mengantar terkait yang disampaikan Pak Ketua bahwa nanti kita juga coba komunikasi secara non formal dulu kepada teman-teman dari provinsi bagaimana jalannya. Selain itu, saya harap Pak Ketua dengan teman-teman BPSP sering berkomunikasi supaya kita bisa satukan dulu kita punya tujuan bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya. Baik, yes. Baik, sebelumnya kami menyampaikan bahwa 2 minggu lalu kami melakukan perjalanan dinas ke Jakarta bertemu stakeholder terkait juga masalah persoalan penyediaan hiburan malam yang terjadi di Makassar. Kami diberikan solusi kalau memang misalnya teman-teman provinsi bersikeras, kita mungkin mencoba komunikasi tingkat di atasnya melalui Kementerian Pariwisata untuk coba turun ke bawah berkoordinasi dengan teman-teman di provinsi. Kemudian yang terakhir Ketua, saya sangat berharap melalui audiens ini atau mungkin sudah bisa disebutkan DP, kita mungkin mengeluarkan rekomendasi dengan teman DPR mengeluarkan rekomendasi bagaimana kita menyurat ke teman-teman provinsi untuk melakukan mengkaji ulang moratorium yang mereka keluarkan dengan dasar-dasar yang kita punya. Ya, saya pikir itu sudah menjadi ranahnya kami sangat bisa di DPR mengeluarkan rekomendasi menyampaikan ke pemerintah provinsi bagaimana mereka mengkaji ulang moratorium tersebut dengan dasar-dasar nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya terkait masalah itu tadi tenaga kerjanya orang, kemudian banyak yang mencari makan di situ, dari makan di situ kan terkait lagi investasi di Kota Makassar. Itu mungkin yang bisa kita sepakati hari ini Ketua dituangkan dalam rekomendasi sehingga teman-teman pengusaha hiburan ini tidak meninggalkan tempat ini dengan tangan kosong. Ada yang bisa kita hasilkan buat teman-teman. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Tri atas masukannya. Saya pikir cukup ya. Jadi saya ulangi lagi, saya harap teman-teman ini bisa tetap komunikasi sama teman-teman PDSP untuk membahas teknis dan kajian-kajiannya seperti apa supaya pada saat nanti kita diberikan ruang untuk DPRD provinsi untuk bisa audiens atau rapat dengan pendapat lagi, kita bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi kendalanya kita masing-masing.
Yang kedua, seperti yang disampaikan Pak Tri, bahwa kita juga terbuka ruang untuk bisa komunikasi langsung ke kementerian, sehingga mungkin nanti ada solusi atau ada jalan keluar yang bisa diberikan kepada kita. Cuma fokus kita yang utama adalah bagaimana kita komunikasi dulu dengan DPRD provinsi, dengan kita dihadirkan PDSP dari provinsi, supaya itu bisa langsung membuka ruang dan berdiskusi secara teknis terkait apa yang kita diskusikan selama ini. Sebelum ditutup, siap. Selamat datang teman-teman asosiasi. Saya perkenalkan, saya Makmur Burhanuddin dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terkait dengan penyegelan beberapa tempat hiburan malam, tentu ini menjadi hal yang perlu sama-sama untuk asosiasi ini berkomunikasi dengan pengusaha khususnya hiburan malam untuk menghargai hal-hal yang bersifat hari-hari besar umat beragama. Saya ketahui ya, tentu saya paham betul bagaimana kemudian beliau memahami aturan, tetapi tolong juga dipikirkan ini, karena kita sudah pernah melakukan di sini di ruangan ini. Kita melakukan itu sebagai tempat untuk mencari nafkah, menghidupi keluarganya juga baik. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi, ya, bahwa kita perlu menjembatani, itu boleh-boleh saja. Tapi prinsip-prinsip ini tolong disampaikan, bahwa masih punya dokumentasi ini, cuma kan tidak perlu saya perlihatkan. Tetapi manakala itu berlanjut, ya tentu ya pasti juga kemudian kita akan merekomendasikan hal yang sifatnya penting untuk dipikirkan secara bersama-sama. Ya, kita bisa dapatkan hasil yang lebih lengkap. Tadi Dr. Rudi juga memberikan masukan, kalau bisa Pak Ketua dibuatkan saya diskusi. Kita undang semua, undang FKUD, undang MUI, undang PDSP, provinsi. Nanti hasil dari diskusi itu bisa kita bawa ke provinsi. Bisa juga seperti itu, atau kalau kita mau berdasarkan kita dulu api dulu sama dengan PDSP saja, nanti setelah itu baru kita bawa ke provinsi. Bisa juga seperti itu. Intinya adalah sebelum kita naik ke provinsi, kita diskusi, kita diberikan ruang, hal-hal yang kita mau sampaikan, hal-hal yang kita mau diskusikan sama teman-teman provinsi itu sudah ada perbedaan. Ya, kalau bisa satu, kalau bisa, karena saya masih bingung-bingung juga pengusaha industri hiburan Makassar dan ada juga hiburan malam. Ya, kalau ini berarti restoran itu teman-teman PDSP, saya harap kalau Pak Ketua API itu ajak kita diskusi, kita membuka ruang supaya kita bisa carikan solusi jalan keluar terhadap tenaga kerja, retribusi, PRD dan lain-lain. Jadi semua bisa hadir dalam audiens pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan menjadi pahala buat kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.